الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada malam ini Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkan majelis yang insyaallah ini pertemuan kedua dari pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru sekedar muqaddimah, pembukaan, sebelum kita membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, urutan yang akan kita baca, kita awali dari surat Al-Fatihah insyaallah. Karena surat ini yang setiap hari kita baca ya, dalam sholat, dan harapannya dengan memahami makna ringkas dari surat Al-Fatihah ini bisa menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya kita menghadirkan niat dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur Al-Qur'an, juga untuk mempelajari Al-Qur'an yang semoga kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan nanti setelah selesainya surat Al-Fatihah ya, kita akan melompat ke juz amma. Juga karena dalam juz amma itu suratan-suratan yang ada di dalamnya yang umumnya terhafal dan banyak digunakan untuk sholat. Dan kita awali malam hari ini dengan membaca tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu sepintas makna sederhana dari surat Al-Fatihah. Ya, tentu kandungannya tidak sesederhana itu untuk kita pahami, tapi setidaknya dengan mengetahui arti secara harfiah ya. Arti harfiah itu arti dari kata per kata surat Al-Fatihah atau ayat per ayat, itu sangat membantu untuk menghadirkan kekhusyuan ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan kita awali dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya
Tentu surat Al-Fatihah ini memang ada selisih pendapat ya dari masalah pembagian ayatnya. Ya. Dari masalah pembagian ayatnya ada selisih pendapat. Kalau jumlah ayatnya tidak ada selisih pendapat. Jumlahnya 7 ayat. 7 ayat. Ulama sepakat. Jumlahnya 7 ayat. Ya. Hanya apakah Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat yang pertama atau tidak? Ini sebelum saya bacakan tafsirnya. Sekiranya mungkin perlu untuk difahami dan diketahui, ulama itu berbeda pendapat apakah basmalah itu masuk ayat pertama atau tidak. Memang yang masyhur ya, sampai kepada kita khususnya di negeri ini juga, kalau kita lihat mushaf pada umumnya cetakan Al-Quran, itu akan tercantum di situ Bismillahirrahmanirrahim, lalu tertulis angka 1. Berarti itu ayat pertama. Ya, itu ayat pertama. Sebagian ulama memandang basmalah itu bukan ayat pertama Al-Fatihah. Ya. Sebagian ulama memandang ayat pertama Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan selisih pendapat ini bukan selisih pendapat yang kemudian satu dengan lain itu saling menyesatkan, itu tidak. Itu selisih pendapat yang masih ditoleransi. Ya. Dan tidak menjadi masalah yang besar. Ya. Kalau hanya masalah apakah basmalah itu masuk ayat pertama atau bukan dari surat Al-Fatihah. Ya. Dan itu permasalahan yang berbeda dengan dikeraskan atau tidaknya basmalah ketika sholat. Itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Karena bisa jadi ulama yang berpendapat bahwa yang berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, mereka berpendapat juga bahwa basmalahnya dilirihkan, tapi mengatakan itu bagian dari Al-Fatihah, hanya pendapatnya dilirihkan. Jadi kalau masalah dilirihkan atau dikeraskan itu memang bagiannya fikih sholat, ya. Bagiannya fikih sholat. Adapun kalau ulama yang memang meyakini Al-Fatihah itu tanpa basmalah, basmalah bukan bagian Al-Fatihah seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya memang tidak baca basmalah sama sekali. Ya, basmalahnya tidak dibaca. Dalam artian nggak wajib dibaca. Kalau mau baca ya nggak ada masalah. Cuma nggak wajib dibaca. Jadi kalau yang berpandangan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tetap Al-Fatihah 7 ayat. Bukan berarti jadi 6. Tetap 7. Hanya nanti ada pembagian yang berbeda. Di mana di ayat yang terakhir. Ya, kalau kita ayat yang ke-7 itu mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Ya. Tapi jika kita mengeliminasi basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka nanti ayat yang terakhir itu dibagi 2. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat sendiri. Ya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat tersendiri. Sehingga begini. Kalau kita masukkan basmalah di dalam Al-Fatihah jadi ayat yang pertama, maka Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Ini yang sudah umum. Ya, sudah umum. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian Al-Fatihah, berarti kita menghitung Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua. Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Tetap akan jadi 7 ayat. Makanya biasanya kalau dalam cetakan mushaf di negeri kita yang itu menggunakan khat atau model huruf dari kita juga, itu biasanya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada waqaf biasanya, tapi juga ada tanda lam alif ya, tanda waqaf bundar tapi di atasnya ada lam alif, karena memang di situ ada selisih pendapat apakah itu terbagi jadi 2 ayat atau tidak ya. Ini sekedar untuk memberikan wawasan saja masalah selisih pendapat di kalangan para ulama tentang apakah basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak. Ada selisih pendapat ya, ada selisih pendapat dalam masalah ini. Ini selisih pendapat yang biasa di kalangan ahli tafsir, itu biasa ya, biasa. Baik, kemudian diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bi kulli ismillahi ta'ala li'anna lafdha ism mufradul mudhaf faya ummu jami'al asma'il husna. Jadi ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, itu tersirat makna di dalamnya abtadi'u bi kulli ismillah. Saya memulai, aku memulai dengan menyebut semua asma Allah ya, dengan semua asma Allah Ta'ala. Karena ya, ketika kita menyebut bismi isim nama ya, dalam basmalah ini, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, bentuknya namanya mufradun mudhaf. Mufrad itu bentuknya tunggal. Jadi menyebut nama Allah, kata ism yang artinya nama di sini itu bentuknya tunggal ya. Kemudian disandarkan kepada kata Allah Bismillah. Jadi maknanya faya ummu jami'al asma'il husna. Maka ketika menyebut itu sama dengan menyebut semua asma Allah, sudah tercakup di situ ya. Dan para ulama menjelaskan ketika seseorang itu membaca Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ada 2 setidaknya ya, setidaknya ada 2 maksud atau 2 tujuan ya. Maksud tujuan pertama itu adalah namanya isti'anah ya. Isti'anah itu maknanya adalah meminta pertolongan. Jadi ketika menyebut Bismillah itu kan sebetulnya tersirat dalam hati kita, kita sedang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua yang akan kita kerjakan itu terasa mudah ya. Itu maksud dan tujuan dari membaca basmalah di awal setiap aktivitas kita ya. Tujuan pertamanya untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah ya. Makanya abtadi'u bi kulli ismillah, saya memulai dengan menyebut semua asma Allah.
Ya, daripada kita menyebutkan asma Allah satu-satu kan nggak mungkin ya. Ya kan? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus kan nggak mungkin. Maka dengan baca bismillah itu kita sudah tersirat di dalamnya semua asma Allah dan kita sedang minta pertolongan kepada Allah. Maksud dan tujuan yang kedua ketika seseorang itu membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai aktivitas ya, itu disebutkan oleh para ulama adalah at-tabarruk alias mencari berkah ya. Jadi selain kegiatannya itu nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah agar aktivitas kita itu juga diberkahi ya, diberikan manfaat yang banyak ya, bukan hanya mudah tapi mudah dan memberikan manfaat yang banyak baik untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Itu maksud tujuan kita membaca basmalah ya. Basmalah itu istilah untuk bacaan bismillahirrahmanirrahim, disingkat namanya basmalah ya. Kalau sekedar baca bismillah dalam bahasa Arab itu namanya bukan basmalah, itu namanya tasmiyah ya. Jadi tasmiyah itu cuma sekedar bismillah. Tapi kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi nanti masing-masing itu punya singkatannya. Makanya kalau alhamdulillahirabbil alamin kita nyebutnya apa? Hamdalah. Hamdalah. Kalau tahmid alhamdulillah, enggak pakai rabbil alamin. Itu namanya tahmid ya. Sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan Allahi huwal ma'luhul ma'bud al-mustahiq li ifradihi bil ibadah lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Kemudian asma Allah ketika kita menyebut bismillah ya, apa arti kata Allah sebetulnya? Karena kata Allah itu adalah asma Allah yang sering dan paling sering kita sebut. Terus makna dari kata Allah itu sendiri apa sebetulnya? Allah huwal ma'luhul ma'bud ya. Jadi makna Allah itu adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu artinya al-ma'bud, maknanya zat yang disembah. Itu arti kata Allah ya. Al-ma'luh, al-ma'bud, zat yang disembah, zat yang diibadahi. Al-mustahiq li ifradihi bil ibadah, yang selayaknya untuk diesakan ketika beribadah ya. Diesakan ketika beribadah. Kenapa? Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ketuhanan dan itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Jadi zat yang layak untuk disembah itu hanya zat yang sempurna dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang sempurna kecuali Allah. Karena selain Allah itu makhluk, dan makhluk itu pasti punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Mau sesempurna apapun makhluk pasti ada cacatnya, pasti ya. Dan salah satu keyakinan yang wajib bagi diri kita adalah kita meyakini tidak ada satupun dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki cacat. Tidak ada. Semuanya sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, maka disitulah kita punya kesadaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika beribadah. Dan intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan minta. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wal ibadah. Doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah intinya ibadah. Di inti ibadah kita semuanya itu pasti minta. Ya, pasti minta, dan tidak ada yang boleh diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau melarang, meskipun melarangnya tidak sampai tegas sekali, ya, melarang untuk meminta kepada sesama makhluk. Beliau mengatakan la tas'alun nas, jangan meminta kepada manusia, ya. Itu asalnya, jangan meminta kepada manusia. Ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, tapi memang ulama mengatakan larangan itu tidak mutlak tegas, larangannya nggak boleh di semua kondisi, tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensabdakan itu hanya kepada sebagian sahabat. Dan para ulama memahami bahwa larangan meminta kepada sesama manusia, ya, itu ada kalanya dikecualikan, ya, ada kalanya dikecualikan, itu pun dengan syarat-syaratnya, ya, ya, dengan syarat-syaratnya ketika meminta sesuatu kepada sesama manusia, ya, syaratnya pertama bukan tujuannya untuk memperkaya diri. Tujuannya adalah betul-betul hajat yang mendesak. Nah, itu syarat seseorang boleh meminta kepada sesama manusia. Ya, syarat pertama itu, ya, tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tapi memang untuk hajat, keperluan yang sifatnya sangat mendesak. Ya. Syarat yang kedua, tidak boleh sampai mengganggu orang yang diminta. Ya. Jadi kalau orang yang diminta itu terganggu, ya, dengan permintaannya, ya, maka itu kembali kepada hukum asalnya, dilarang, tidak boleh, karena mengganggu. Ya. Jadi nggak boleh ilhah. Ilhah itu apa ya? Ngotot, ya, mintanya itu terlalu ngotot banget. Ibarat kalau nggak dikasih ya udah, orang yang nggak mau beri ya sudah. Karena kalau minta terus pasti yang diminta itu akan terganggu. Ya. Atau kadang-kadang meminta sesuatu yang tidak wajar, ya, sesuatu yang tidak wajar, yang berat untuk diberikan lah intinya. Ya. Jangankan minta yang besar-besar, kadang minta baju aja yang diminta udah cukup berat, ya. Ya. Maka tidak minta sesuatu yang mengganggu orang yang diminta. Syarat yang ketiga, ya, tidak boleh menggantungkan harapan kepada sosok yang diminta. Ya. Jangan menggantungkan harapan kepada dia, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga jangan sampai seorang itu punya perasaan kalau sampai yang ini enggak tolong saya, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong, ya. Masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan pintu pertolongan dari jalan yang tidak kita duga. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi syaratnya satu tadi, bukan tujuan untuk memperkaya diri, ya, tidak boleh meminta kepada sama manusia tujuannya untuk memperkaya diri, itu tercela, ya, tercela. Yang diperbolehkan hanya ketika hajat saja, ya, dan itu pun kondisinya memang sudah cukup mendesak, ya, untuk meminta. Kedua, tidak boleh sampai mengganggu, ya, jangan sampai mengganggu orang yang diminta. Sekiranya
berkenan untuk memberi, maka alhamdulillah. Tidak, ya sudah. Ya. Dan syarat yang ketiga, tidak menggantungkan harapan kepada sosok yang diminta atau kepada sama manusia yang lain. Ya, karena harapan roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak muncul rasa putus asa. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man 'adahum falahum nasibun minha. Kemudian tafsir dari Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Sa'di menyebutkan ini adalah dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu dua asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kasih sayang yang luas dan besar. Memiliki kasih sayang dan besar, mencakup segala sesuatu, tidak ada yang dikecualikan. Mencakup segala sesuatu, mencakup yang hidup. Jadi semua yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kasih sayang ini, ya, menetapkan rahmat ini untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasulnya. Maka fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Nah, jadi untuk orang-orang yang bertakwa ini, ya, untuk orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan rahmat yang mutlak. Rahmat yang mutlak itu rahmat yang tanpa batas, ya, rahmat yang tanpa batas. Waman adahum, ya, dan untuk selain orang bertakwa, falahum nasibun minha, hanya mendapatkan sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari rahmat Allah. Jadi seputar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang sering kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan tentu antara pengasih penyayang, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua nama dengan bentuk yang berbeda, itu pasti ada bedanya. Tidak mungkin jadi sinonim 100% atau jadi padanan kata 100%. Asma Allah yang jumlahnya banyak, ya, sekalipun beberapanya punya makna yang seolah-olah itu mirip atau sama, kalau bentuk namanya berbeda, itu tidak mungkin artinya sama 100%. Nggak mungkin, ya. Karena kalau artinya sama 100%, itu namanya pemborosan. Ya, untuk apa pakai dua nama kalau artinya sama? Allah nggak akan memilih nama untuk tujuan-tujuan pemborosan seperti itu. Pasti ada bedanya. Meskipun kita kalau terjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, ya seolah-olah artinya sama, itu juga, ya, pengasih penyayang. Karena memang mohon maaf, sebagian mengatakan, ya, yang ahli dalam akidah mengatakan memang bahasa Indonesia itu dalam tanda kutip itu agak miskin. Miskin itu maksudnya kurang bisa untuk mewakili makna yang terkandung di dalam bahasa Arab, ya, sehingga untuk bisa memahami maknanya kita butuh jabarkan lebih panjang. Gak bisa satu kata diterjemahkan dengan satu kata kemudian itu sudah mewakili artinya, itu belum bisa, ya, belum bisa. Untuk bisa memahami maknanya itu gak cukup dengan satu kata, harus dengan banyak kata.
Itu memang seringkali dalam menerjemahkan bahasa Arab ya seperti itu. Ya. Itu bahasa Arab bisa ringkas, ketika terjemahkan jadi panjang. Ya, jadi panjang. Makanya coba kata Ar-Rahman saja, Ar-Rahman kita terjemahkan itu sudah jadi 2 minimal, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang, sudah 2, satu kata minimal sudah 2. Itu pun 2 belum mewakili untuk membedakan apa itu pengasih, apa itu penyayang. Kalau menurut pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, ya, pendapat yang masyhur yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu menunjukkan kepada rahmat Allah, ya, yang sifatnya umum, mencakup semua makhluk, baik yang taat maupun yang tidak taat. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan ahli tafsir. Jadi menunjukkan rahmat Allah yang umum, mencakup makhluk yang taat maupun yang tidak taat. Makanya mau yang mukmin, mau yang kafir, semua tetap mendapatkan rahmat Allah. Ya. Adapun Ar-Rahim itu menunjukkan kepada rahmat Allah yang sifatnya khusus, hanya untuk hamba-hamba Allah yang taat atau beriman saja. Ya. Itu pembedaan yang masyhur dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun yang di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di, tadi ada istilah namanya rahmat mutlaqah, rahmat yang tanpa batas. Ya, dan ada rahmat yang memang dibatasi hanya sebagian. Yang tanpa batas itu yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan yang tidak bertakwa itu yang dibatasi. Nah, jadi maknanya gini. Ini menunjukkan kalau rahmat itu mencakup baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Ya. Mau yang kufur pun dapat rahmat Allah. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahman. Ya. Bedanya nanti, kalau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan rahmatnya itu mutlak. Mutlaknya di mana? Rahmatnya itu dunia dan akhirat. Rahmat untuk orang-orang yang bertakwa itu rahmat dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagian kecil dari rahmat Allah, itu pun hanya rahmat dunia saja. Ya. Hanya rahmat dunia, dan dari rahmat dunia itu pun hanya sebagiannya, enggak semuanya. Ya. Maka wujudnya berbeda. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Ya, ketika di dunia, apa wujud rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman? Wujudnya itu adalah hidayah. Itu rahmat Allah. Ya, wujudnya hidayah. Ini rahmat yang lebih besar daripada rahmat yang wujudnya kecukupan dunia. Dan itu pasti dicukupi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa pasti dicukupi, bukan diperkaya tapi dicukupi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah mencukupinya, mencukupi kebutuhannya. Maka di satu sisi Allah berikan hidayah untuk beriman dan bertakwa, ya. Dan untuk dunianya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak diperbanyak. Ya. Kalaupun diperbanyak, ya, mereka mendapatkan hidayah untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wujud rahmat untuk orang beriman di dunia. Ya. Ada yang wujudnya hidayah, ya, petunjuk Allah untuk beriman bertakwa. Dan ada yang wujudnya kecukupan dunia, ya. Dan di akhirat nanti mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dengan banyaknya keringanan ketika di alam kubur mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan siksa kubur. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari keringanan-keringanan yang ada di akhirat. Dan rahmat terbesarnya adalah surga tentunya. Nah, adapun rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, itu tadi rahmat hanya sebagian, itu pun hanya dari rahmat dunia, akhiratnya nggak ada. Ya, sebagian dari rahmat dunia, maka Allah berikan. Ya, makanya mereka masih diberikan kehidupan, masih diberikan harta. Ya. Harta yang bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya tidak ada nilainya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini, ya, nilainya itu sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak akan memberikan satu teguk air kepada orang kafir. Seandainya dunia ini, dunia seisinya ini, ya, itu nilainya sebanding dengan sayap nyamuk, ya, di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air kepada orang kafir. Ya. Untungnya dunia ini murah, bahkan lebih hina daripada sayap nyamuk. Allah masih berikan kepada orang yang tidak bertakwa. Ya, dan itu wujud rahmat Allah karena masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kesempatan hidup menikmati dunia. Itu hanya sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada itu di dunia ini itu hanya satu dari 100 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmah." Allah menciptakan 100 rahmat. Dalam hadis riwayat Muslim, "Anzala minha wahidatan." Yang diturunkan ke bumi ini, dunia ini, itu cuma satu. Cuma satu. Yang 99 di mana? Nanti di akhirat. Yang satu sudah seperti ini, ya, maka kita jauh lebih membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu sekelumit gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya penjelasannya juga tidak begitu mewakili dari gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ya, jadi setidaknya ini sementara yang bisa kita bahas, ya, dari basmalah sampai ayat firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.